tadi kan William sempat nyebut ya kalau Will mana Will? Iya. Will, nah lo kan sempat nyebut ya, sempat cerita ya, maksudnya di Wihara sempat ada kebaktian online ya kan, dan sempat ada Q&A ya kan. Iya. Nah pasti kan ada pertanyaan dong, kayak misalnya kebaktian online itu boleh apa enggak sih Bante, atau misalnya kalau boleh harus dilaksanakan seperti apa. Nah Bante, lu sebagai moderatornya saat itu, Bante menjawab seperti apa, boleh atau tidaknya, caranya seperti apa gitu. Jadi waktu itu ada sih yang nanya banyak, tapi mostly nanya tentang COVID, kayak COVID segala macam. Boleh nggak saya jual masker harga tinggi juga gitu. Nah terus ada yang nanya waktu itu gimana faedahnya kayak kebaktian online kan. Terus Bantenya sih waktu itu menjawab sebenarnya dengan kita menjaga diri sendiri ini kebaktian online, nggak ke wihara, kan sama aja kita ngejaga orang lain juga kan. Nah, jadi sebenarnya apa yang kita lakuin di rumah, kita dengerin Dhamma bisa didengerin dari manapun itu, sebenarnya jadi sangat bermanfaat, karena kita juga menjaga orang lain. Jadi sebenarnya nggak dipermasalahkan online sama offline, cuma bedanya kita jadi nggak sosialisasi aja. Nah, kita rubah sosialisasinya di kolom komentar tadi. Dan Dhamma Ratna ini akhirnya bikin, kita launching podcast, jadi buat pertanyaan-pertanyaan yang belum kejawab, atau yang pingin diskusi lebih dalam sama Bante, tapi dalam format yang lebih fleksibel. Nah, kita sediain platformnya dari tim multimedia, kita bikin podcast khusus. Nah, mungkin papanya Ana juga bikin podcast kayak asik banget deh. Nanti Ana nanya, gitu kan? Ya kan? Ana nanya, nggak record pakai langsung handphone ditembak. gitu. Langsung bikin podcast gitu. Ferdi bisa mungkin terbang ke Malinau sekarang juga untuk bikinin podcast. Siapkan alat-alat. Kan nggak boleh kan sama Papa Presiden. Masa demi cinta tidak bisa? Kalau ini kan kunjungan kerja demi Dhamma, bukan mudik kan? Iya. Dhamma lagi. Dhamma ya. By the way, lu pada udah kita kan udah berminggu-minggu nih nggak ke wihara nih. Apa sih yang dikangenin dari pergi ke wihara? Pertanyaannya adalah berapa banyak yang Ladies first. Ya kalau apa ya yang dikangenin mungkin suasananya ya. Soalnya kalau di wihara kan kita jadi kayak lebih entah ya, kalau dari aku personal kayak merasa lebih dekat aja, mungkin karena suasana kebaktiannya itu bisa lebih hikmat aja kayak gitu. Terus lebih rame, bisa ketemu teman-teman dari wihara, terus bisa langsung denger Dhamma Desana dari Bante mungkin, kayak gitu sih. Bedanya itu aja sih, mungkin. Cuma yang lain diam kagak ke wihara nih, gue tahu. Cuman kalau menurut aku kalau kayak pray from home itu mungkin ada positifnya juga sih. Jadi kayak mungkin yang biasanya kita cuman sekali seminggu atau bahkan sekali sebulan gitu kan. Ini tuh jadi kayak bisa setiap hari gitu mungkin di rumah. Terus ada satu hal kegiatan positif yang bisa dikerjain bareng keluarga sih, kayaknya menurutku itu. Iya, kalau di wihara gue yang gue kangenin banget itu tiap kali kelar kebaktian itu ada makanan. Ya, dia mah kangen makannya doang. Iya. Terus wihara gue kan pinggir danau tuh, jadi kita makan sambil ngeliat danau, wah itu PW banget sih. Makan sambil nyemplung di danau ya. Oke, pertanyaanku ke Ko Ferdi kangen apa dari wihara? Sebenarnya sama kok dengan Ana juga. Jadi yang dikangenin gue dari wihara itu ya kalau di depannya apa ya ketemu banyak orang, terus makanannya yang ada di depan wihara. Jadi kalau misalnya Hans bilang depannya danau, kalau wihara gue depannya makanan. Gitu. Nah, itu kangen itunya sih, terus kangen suasana baca paritanya dengan kadangkala baca parita dengan banyak orang itu sama seperti kayak feel-nya, gue nggak ngerti ya, pokoknya feel-nya itu sama seperti kayak kita menyanyikan lagu Indonesia Raya itu di stadion kira-kira. Iya. Jadi kayak faith-nya itu lebih deep, lebih dapat dibandingkan sometimes nggak harus ini, sometimes lebih dapat dibandingkan kalau kita bacanya itu sendiri gitu, kadang-kadang. Lain ya kalau musisi ngomongnya.
Lebih deep. Seperti Lebih ngangkat. Musisi. lebih ngangkat. Nah. Masuk ke lagu. Emang musisi lah. Oke. Ya, Ben. Kalau Peter, Kalau gue, jadi gue itu aktif dulu. Masih. Sekarang ke beberapa wihara. Kalau dulu masih aktif di nama wiharanya Dharma Subha. Shout out untuk Dharma Subha. Dharma Subha itu kan dulunya wiharanya kecil, masih kecil. Biasanya kalau misalnya tiap minggu itu sih kangennya itu ketemu teman-temannya, kangen sohib yang dulu gitu ya. Kenapa? Tadi kan lu bilang lu sekarang berarti udah nggak di Dharma Subha, udah ke wihara-wihara lain. Kira-kira gitu kan dari statement. Masih. Cuman nggak berarti sesering dulu. Semenjak lu nggak di Dharma Subha, wihara jadi besar gitu ceritanya. Enggak. Lu jangan mengubah. Ini skenario-nya jadi beda nih ya. Ini logika ini namanya dari dulu. Pengubahan logika ini bahaya nih. Iya, ini bahaya ini orang. Enggak, dari dulu sebelum saat gue masih di sana juga udah gede. Cuman jari gue itu kan aktifnya udah lama banget ya. Udah dari gue zaman SMP sekolah. Kangen itu ya sih, kangen ketemu. Oh, jadi Dharma Subha besar karena lu, Pit, gitu? Wah. Lagi. Kanan kena, kiri kena. Dharma Subha besar, yang dari dulu kecil besar, tidak ada hubungan sama saya. Oh, gitu. Dia cuma aktif. Iya. Berarti lu tidak ada kontribusinya dong. Suatu sumbangsinya ke Dharma Subha gitu. Sungguh kasihan sekali. Apa? HP gue kayaknya mati dah. Gue mati dah. Enggak, ya pokoknya gitulah. Ya, jadi ceritanya kalau kita itu sebelum Waisak biasanya kita kumpul-kumpul bareng pemudanya buat persiapan. Kadang-kadang biasanya kan Waisak itu pagi kan. Nah, cuman kalau kita beres-beres kalau dari pagi kan berarti kita mesti datang ke wihara kan pagi banget. Jadi kadang-kadang ya, anak muda kita nginep sama-sama. Terus juga karena terpencil gitu, nggak terpencil banget sih, cuman maksudnya nggak terlalu besar lah. Jadi kita kerjain semua itu bareng-bareng gitu. Nah, momen-momen kebersamaan kayak gini sih, gue kangen sih. Berarti kalau kangen, Ferry jangan diam aja Anda ya. Lagi gitu sekarang. Kan lu kangen. Kenapa? Kalau kangen berarti lu nggak kesana lagi sekarang gitu. Berarti kan sekarang physical distancing, ya nggak kesana dong. Gila, jawaban brilian dari seorang Peter baru keluar tadi. Nah, coba. Kalau yang wiharanya area Dharma? Kenapa? Gitu. Kalau sekolah wihara di area Dharma gimana? Iya, gimana tuh? Yang gue kangenin dari wihara adalah karena wihara gue tuh sangat terkenal dalam segi ikut-ikutan lomba gitu. Lomba yang pertama tuh lomba cerdas cermat, yang kedua tuh lomba ceramah dhamma gitu. Kalau menurut kalian nih, untuk sebagai closing aja ya, sebagai closing statement, kira-kira sudut pandang kalian terhadap corona itu gimana sih? Atau kondisinya sekarang gitu? Aduh. Simpel aja. Corona. Dari William nih. Iya, William belum ngobrol nih. Oh ya, sebagai terus yang bisa dibilang kan case-nya kan bukan bertubi-tubi ya. Banyak yang nanya gitu karena kira-kira sudut pandang lu terhadap kasus yang sekarang itu gimana sih? Ya, Will, duluan Will. Kalau gue simple sih, maksudnya namanya corona kan wabah itu pasti akan berlalu lah ya, maksudnya soon or later bakal cepat hilang ya. Semoga cepat berlalu, satu. Kedua, semoga setelah berlalu kita bisa recover sebaik mungkin sih. Dan mumpung masih ada di sini coronanya ya kita jaga kesehatan aja. Terus jangan pernah berhenti untuk optimis. Udah, itu sih. Kalau Henry? Kan tadi gue baru ngomong, gantian dong. Pak Emil dulu. Oh iya, oke. Kalau Ana. Kalau menurut aku ya mungkin kurang lebih ya. Mungkin ini tuh jadi kayak kesempatan kita buat introspeksi diri, terus lebih peduli akan sekitar sih, lebih mengurangi keserakahan. Kalau menurut pandangan aku sih kayak ini tuh kayak I don't know, mungkin kalau bahasanya itu kayak something
yang supaya mengingatkan manusia untuk lebih mengurangi keserakahan sih menurut aku. Nah ya semoga aja cepat berlalu, semuanya lancar lagi, terus manusia menjadi lebih semakin peduli dan lebih baik lagi aja sih. Tapi benar loh, itu statement Ana gue setuju banget sama statement Ana. Kalau dari gue apa ya, gue juga akhirnya berasa gitu. Maksudnya yang selama ini mungkin kita sibuk untuk ngurusin apa ya kepentingan kita sibuk untuk kayak aktivitas kita baik itu pribadi. Jadi kayak kita sering melupakan lingkungan kita, cuman sibuk sama kerjaan kita. Cuman karena sekarang kita di stop kerjaannya, bisa dibilang itu kayak salah satu pembelajaran kita juga untuk melihat ke lingkungan yang lebih luas lagi, nggak cuma di kerjaan doang, nggak cuma di bisnis doang. Kita akhirnya bisa melihat dari sisi humanity-nya sekarang kan. Kita bisa lebih belajar, lebih sense, lebih peka untuk bagaimana melihat orang yang lagi kondisi lagi susah dan sebagainya, lagi kondisi lagi ketimpa musibah. Akhirnya kita lebih apa ya, rasa aware sama rasa kepedulian kita akhirnya lebih muncul. Kita melatih untuk kalau dari gue sih apa ya, kayaknya dengan adanya pandemi ini kita juga belajar untuk menerapkan hidup sehat. Kita kan orang Indonesia itu terkenal banget jarang cuci tangan gitu. Maksudnya kesadaran untuk cuci tangan ini kurang baik lah. Nah, dari situ kita belajar. Itu lu tanya, Fit, bukan gua, Fit. Oh enggak, lu juga. Enggak, maksudnya banyak dari kita yang mulai peduli sama hidup sehat, mulai cuci tangan, mulai pakai hand sanitizer gitu. Ya, itu sih kalau dari gue sih. Kalau Hans, gimana Hans? Kalau gue, satu hal yang gue appreciate banget dari wabah ini adalah gue bisa ngeliat langit itu biru, terus kalau malam itu gue bisa lihat bintang. Wih, kata-katanya bagus. Itu gokil banget. Kritis banget deh. Tapi itu kayaknya khusus daerah Jakarta aja deh ya. Gue seumur-umur nggak pernah ngeliat langit sebiru ini. Karena seumur-umur, karena lu nggak pernah ngeliat langit. Oh iya, benar juga. Oh iya, gue bisa mengapresiasi langit itu. Cuman waktu ini sekarang sama dulu pas Jakarta itu pernah mati listrik beberapa hari itu. Ingat nggak? Nah itu. Iya. Gokil banget itu. Gue setuju sih karena dari Bro Emil sebagai closing-nya sebelum kita closing. Gue setuju dulu sih sama Hans karena ya gue tinggal di Jakarta ya sangat jarang melihat langit biru. Kalau gue pengen lihat langit biru ya kadang gue ada job di Papua, gue job di sombong. di Papua. Itu di mana lagi? Di Batam masih oke loh. Batam masih oke. So itu lagi karena gue menikmati pada saat gue di sana gitu ya langit biru, aduh asik banget betul lihat bintang banyak banget di Jakarta saya dapat itu. Cuma kemarin beberapa hari lalu gue iseng kepik gitu kan karena mungkin udah bosan di rumah di dalam mobil lagi nyetir mobil naik tol muter balik ke rumah lagi sekaligus panasin mobil itu totally gue kaget banget karena pas lihat di pulau di peak itu ini langit biru banget deh ini keren banget langit Jakarta gitu loh. So kalau ngomong ya pasti dalam setiap situasi apapun situasinya ya apapun kondisinya sekali lagi apapun situasi dan kondisinya kita bisa ngelihat dari dua sisi mau positif atau negatif. Kadang orang yang lagi happy pun bisa dilihat negatifnya. Orang lagi susah pun bisa lihat positifnya. So, buat gue, di setiap kondisi itu ada positif dan negatif. Kayak sisi mata uang aja. So, itu adalah pilihan sebenarnya. Jadi kalau misalkan kondisi saat ini, kondisinya gimana ya bro ya? Atau gimana Emil ya? Buat gue pribadi sih, sejauh ini sama aja kayak biasa gitu loh. Buat gue. Ini kan nggak ketemu orang, ya gue masih ketemu orang kan, bapak emak gue masih orang, terus istri gue masih orang, anak gue masih orang, ini masih ketemu orang juga dan akhirnya juga ini juga ketemu orang gitu kan, ketemu Hans, ketemu William, ketemu semua juga ketemu juga kan, so kita masih bisa ada, makanya bilang physical distancing, yes, social distancing kayaknya kita masih sosial, kita masih bersosialisasi, bisa lewat Zoom, bisa lewat teman lain sebagainya. Buat gue sih happy aja dan tidak ada yang berubah. Jadi ngomong-ngomong soal wihara, bedanya apa ya? Ya betul, kalau ke wihara mungkin kangennya gue adalah kadang kalau gue ke wihara tuh, karena dari kecil di wihara sampai umur segini gitu di wihara, so senangnya ketemu teman-teman lama, ngobrol-ngobrol, bercanda-bercanda yang nggak ada yang apa ya, yang nggak ada juntrungan gitu ya, rubbish talk tapi yang membuat kita happy gitu kan. Pas di wihara gue kalau ke depannya kan tuh ada kafe, nah itu happiness gue ngumpul di kafe, makan mie-nya wihara, itu happiness gue di sana.
kangen sama Mia Wihara sama ngumpul-ngumpul di kafe sama ngomongin gokil sama teman-teman aja dan ceng-cengan sama teman-teman aja. Nah itu yang gue kangenin sih. Dan sekali lagi positifnya apa kalau di rumah ini ya? Satu sih betul ya. Masih duit irit lah ya. Duit lebih irit ya. Nggak juga loh. Nggak juga ya. Nggak juga. GoFood mah tetap jalan kok. Nggak juga loh karena ini happiness gue akhirnya kemarin. Gue kemarin cukup terharu, cukup seneng banget. Kemarin Friza lagi malas masak gitu ya, lagi capek kan udah berhari-hari 2 mingguan masak terus tiap hari. So dia akhirnya, gue lagi malas nih, terus juga nggak ada ide lagi. Dia bilang, yaudah coba aja mesen di Dharma Kitchen. Bukan promosi, coba nih real story. Pas gue lihat tukang Gojeknya kasih gue makanan, di bawahnya di motornya itu ada satu kayak bungkus sembako, ada beras, ada apa. Dia bilang, Pak itu dapat dari mana? Iya Pak, tadi Bapak mesen di Dharma Kitchen makanan ini, saya dikasih Pak, ini sama restorannya. Aduh saya bersyukur banget nih Pak. Dalam hati gue, boleh juga nih. Ya seminggu, ya tiap hari bangkrut juga. Seminggu sekali atau apa. Bahkan ini yang benar tadi Ferdi bilang juga bahwa kita karena seperti hal itu terjadi, kita memunculkan apa ya, mungkin kalau di Dhamma metanya kita. Iya. Dan benar-benar tuh kita mesti ngomong, semoga lu berbahagia. Saya ngomong sih, kita mesti puja Brahma Wihara, meta, karena Murita UPK. Tapi apakah benar lu rasakan? Saat ini benar-benar rasain lu. Terharunya, senengnya pada saat lu berbuat baik. Kalau ngasih sembako, gue nggak tahu yang lain ya. Kalau jujur ngomong sih, kalau gue pribadi, kadang di wihara ada baksos gitu kan. Ngasih baksos. Apakah lu berasa happy? Capek iya, menurut gue ya. Capek iya. Karena rasa happy itu nggak ada. Karena mereka juga, orang-orang juga ambil aja. Yo, ambil dapat, wah makasih ya. Dengan ya itu doang. Ini dengan kondisi seperti ini, lu bisa merasakan ketulusannya mereka dapetin sesuatu. Lu bisa ngerasain ketulusannya kita berbagi. Itu totally, itu yang gue dapetin sih. So kalau dibilang kondisi ini bagus apa enggak, ya dua sisi aja ya. Dan bagusnya kita bisa melihat hal itu. Dan bagusnya lagi ternyata kalau ada satu kondisi bahwa kalau kita bersatu, ternyata kita bisa loh. Iya. Itu doang sih yang gue dapetin sih. Oke. Gitu. Kayaknya cukup ya dari kita ya. Cukup. Thank you semuanya. Yuk. Oke, teman-teman semuanya, thank you semuanya udah menonton video ini. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis, tetapi dengan kalian subscribe, kalian sudah mendukung perkembangan channel Stadio United. Oke, kita berdoa semoga teman-teman semuanya yang ada di sana untuk selalu sehat, selalu dalam keadaan bahagia, stay safe and be healthy ya. Kenapa Hen? Kenapa? Dan jangan lupa untuk ke podcastnya Wijen ya. Oh iya. Nanti kita share di bawah ya. Support juga teman kita ini untuk bikin podcastnya. Oke. Gitu. Will, thank you ya udah ikut kita ya. Thank you. Thank you William. Thank you semuanya. Thank you semuanya and see you next podcast. Bye-bye. Bye.